Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaifa halukum? Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas pernapasan pada hewan. Hewan adalah makhluk hidup yang bernafas setiap saat. Hewan memiliki organ pernapasan yang berbeda-beda. Beberapa hewan memiliki organ pernapasan dan proses pernapasan yang sama dengan manusia, misalnya mamalia. Mamalia itu binatang yang menyusui. Beberapa hewan lainnya memiliki proses pernapasan yang berbeda dengan manusia, misalnya ikan dan amfibi. Nah, yang pertama adalah mamalia. Mamalia adalah hewan yang memiliki organ pernapasan dan proses pernapasan yang sama dengan manusia, yaitu hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Baik mamalia darat maupun mamalia air bernapas dengan menggunakan paru-paru. Mamalia darat seperti sapi, singa, kelinci. Adapun mamalia laut adalah seperti lumba-lumba. Dia bernapas dengan paru-paru. Lumba-lumba bernapas dengan cara muncul ke permukaan air. Udara masuk melalui lubang berkatup di atas kepalanya. Nih, lubang berkatupnya ya. Ketika mengambil oksigen di permukaan air laut, lubang tersebut akan terbuka. Namun, ketika lumba-lumba itu menyelam, katup akan menutup kembali. Lumba-lumba sering menyemburkan air melalui lubang berkatup untuk mengeluarkan air yang masuk ke dalam katup. Nah, sekarang kita lihat ya, pada lumba-lumba lubang berkatupnya. Nah, tuh ya kan? Lubang berkatup pada lumba-lumba. Nah, tuh ya, dia bernafas ya. Dan juga pada ikan paus. Ikan paus juga termasuk mamalia. Nih. Masya Allah ya, lubang berkatupnya pada ikan paus. Kemudian adalah burung. Burung bernafas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Pada saat terbang, burung bernafas dengan bantuan pundi-pundi udara yang berisi oksigen. Apabila sayap dikepakkan ke bawah, pundi-pundi udara akan terjepit sehingga udara keluar dari pundi-pundi udara menuju paru-paru. Ketika sayap dikepakkan ke atas, pundi-pundi udara akan mengembang dan karbon dioksida dari paru-paru masuk ke dalam pundi-pundi udara. Ketika hinggap, burung bernafas dengan menggunakan paru-paru tanpa bantuan pundi-pundi udara. Burung juga mengisi pundi-pundi udara dengan oksigen. Ya. Jadi ketika burung itu terbang, dia bernafasnya tidak menggunakan paru-paru, tidak melalui hidung, tetapi dia menggunakan pundi-pundi udara yang telah dia isi ketika dia sedang hinggap. Ya. Kemudian amfibi. Amfibi adalah hewan yang dapat hidup di air dan di darat. Contohnya adalah katak, kodok, dan salamander. Katak bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Kulit katak selalu basah dan lembab agar proses pernafasan melalui kulit dapat berlangsung. Anak katak atau berudu hidup di dalam air dan bernafas dengan 3 pasang insang luar. Insang luar berupa lembaran-lembaran kulit luar yang halus dan mengandung pembuluh darah kapiler. Yaitu pembuluh darah kapiler yaitu urat tempat darah mengalir. Ya. Setelah berumur 9 hari, berudu bernafas dengan insang dalam. Seiring dengan pertumbuhan berudu menjadi katak muda, insang dalam menyusut dan paru-paru mulai berfungsi. Ya. Ini yang sebelah kiri itu berudu ya, cebong kalau bahasa ininya ya. Dia awal menggunakan insang ya. Namun berjalannya waktu atau seiring dengan pertumbuhannya, insang tersebut menyusut ya dan paru-paru mulai berfungsi.
Sekarang ikan. Ikan bernafas dengan insang. Gerigi insang berfungsi menyaring kotoran agar tidak masuk ke lembaran insang. Lembaran insang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ikan tidak mengambil oksigen dari udara. Ikan mengambil oksigen yang terlarut dalam air. Oksigen bersama air akan masuk ketika mulut ikan terbuka. Ketika mulut terbuka, tutup insang menutup. Kemudian tutup insang terbuka. Lembaran-lembaran insang akan menyerap gas oksigen yang terlarut dalam air dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya, nah di sini kita bisa lihat ya bagaimana ikan itu tadi menghirup air yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui insangnya. Ya, karena tadi insang ini berfungsi untuk menyerap oksigen yang terlarut dalam air dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Nah, insangnya nih diperbesar. Ya, oksigen masuk ke insang dan dari insang keluar karbon dioksida. Kemudian cacing. Cacing merupakan hewan yang bernafas secara langsung, yaitu oksigen masuk ke dalam tubuh tanpa melalui organ pernafasan. Cacing bernafas melalui permukaan kulit yang mengandung banyak pembuluh darah. Permukaan kulit cacing tipis, basah, dan berlendir. Cacing bernafasnya, ya, gas oksigen diserap oleh cacing melalui permukaan kulitnya. Ya, lihat bisa gambarnya tuh ya, yang hitam putih. Gas karbon dioksida dan uap air pun dikeluarkan melalui permukaan kulitnya. Gas oksigen sangat mudah diserap oleh permukaan kulit yang basah. Oleh karena itu, cacing selalu hidup di tempat yang lembab sehingga permukaan kulitnya selalu basah. Cacing tanah juga menyukai tanah yang gembur. Tanah yang gembur yaitu tanah lunak atau lembik ya, yaitu tidak padat. Tanah yang gembur memiliki banyak rongga udara sehingga cacing mudah mendapatkan oksigen untuk pernapasan. Nah, ini cacing ya. Jadi cacing ini bernapas melalui permukaan kulit. Ini kita bisa lihat ya. Ini O2 atau oksigen masuk melalui kulit ya, yang mengandung banyak pembuluh darah dan juga mengeluarkan karbon dioksida melalui kulit juga. Kemudian serangga. Serangga bernafas dengan trakea. Trakea adalah saluran udara yang memanjang dan bercabang-cabang, membentuk saluran lebih halus yang disebut trakeol. Trakeol tersebar di sisi kanan dan kiri tubuh serangga. Ya, trakea itu ya, lihat gambarnya ya, yang panjang dia. Di sepanjang ruas sisi kanan dan kiri tubuh serangga terdapat lubang-lubang kecil yang disebut spiracle. Ya. Spiracle adalah ujung saluran trakea yang berfungsi sebagai lubang masuk dan keluar udara. Jika serangga sedang aktif bergerak dan membutuhkan banyak oksigen, maka spiracle akan terbuka. Jika serangga tidak aktif bergerak, maka spiracle akan tertutup. Nah, ini serangga ya, cencorang. Kalau bahasa kitanya, bahasa Indonesianya masih termasuk jenis serangga. Ya, ini tubuhnya. Ya, di dalam tubuh sini ada trakea. Ya, nanti kita akan lihat spiracle-nya. Ya, yang kecil-kecil tuh, lubang. Ya, nah di zoom. Ini spiracle-nya. Ya, spiracle ini dia membuka dan menutup ya agar udara ya bisa masuk ke dalamnya untuk bernafas, untuk menghirup oksigen. Mungkin itu saja materi dari Pak Indra. Syukron wa jazakumullahu khairan sudah belajar bareng dengan Pak Indra. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat dipahami dengan sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.